Nah, pohon Hokianti ini teman-teman, ini pohon yang banyak diminati juga oleh para pembonsai karena pohon Hokianti ini nanti bakal saya zoom lagi ketika kita masuk pada pembahasan yang detail. Akan mengajak teman-teman untuk membuat bonsai dari awal sampai dengan akhir. Nah, rencananya hari ini saya akan di Indonesia banyak, di Malaysia ini adalah varian yang lokal ya. Dan satu lagi tuh ada yang mikro. Nah, untuk bentuknya juga agak nipis ya, tebal nipis, dan di daun. Untuk perakaran, pohon ini juga termasuk golongan pohon yang memiliki akar kokoh. Kita lihat ini adalah perakaran dari pohon Hokianti yang saya miliki. Nah, ini lumayan kokoh nih kelihatannya, walaupun ini belum pernah saya bongkar ya. Kedepan nanti, ini akan saya bikin videonya juga ketika saya ingin melakukan program akar pada pohon ini. Oke teman-teman, hari ini saya punya pohon Hokianti. Tadi sudah ada cuplikan juga di depan. Nah, pohon Hokianti ini pohon yang banyak diminati juga oleh para pembonsai. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin mengetahui tentang pohon Hokianti, maka saya menyarankan untuk simak video sampai dengan selesai, karena nanti di akhir-akhir video itu saya biasanya memberikan tips. Bukan hanya di akhir, tapi di tengah-tengah juga itu ada tips-tips terkait dengan bonsai. Maka teman-teman harus simak video ini sampai dengan selesai. Mau punya bonsai? Tanam aja dulu, tanpa tapi, tanpa nanti. Oke? Oke nggak? Oke, ketemu lagi dengan Bagas di channel bonsai kita. Hari ini teman-teman saya punya pohon Hokianti. Ini pohonnya ya. Nah, pohon Hokianti ini teman-teman, ini pohon yang banyak diminati juga oleh para pembonsai karena pohon ini ketika sudah matang dia dapat rapet ya, dan bisa lebih indah dari yang ada pada hari ini. Nah, karena ini pohon yang saya miliki masih bahan. Nah, seperti yang kita ketahui, bonsai kita ini akan mengajak teman-teman untuk membuat bonsai dari awal sampai dengan akhir. Nah, rencananya hari ini saya akan memberitahu pada teman-teman ciri dari pohon Hokianti. Nah, mungkin itu teman-teman yang belum punya pohon Hokianti sangat cocok untuk menonton video ini dari awal sampai dengan akhir, karena banyak informasi yang akan saya sampaikan tentang pohon Hokianti. Oke, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, apabila teman-teman merasa channel ini ada manfaatnya, silahkan di subscribe ya, karena kita ini akan memberikan informasi yang berkelanjutan terkait dengan bonsai. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung juga, setelah video ini silahkan teman-teman cek kembali video-video kita sebelumnya dan playlist kita sebelumnya, karena di situ banyak sekali pembahasan tentang bonsai. Oke, tidak panjang lebar, kita akan masuk ke tahap berikutnya. Untuk teman-teman harap stay di channel bonsai kita. Oke, jadi ini adalah pohon Hokianti yang kita miliki ya. Ini saya akan mengajak teman-teman melihat lebih dekat dulu tentang keseluruhan dari pohon Hokianti ini. Nanti bakal saya zoom lagi ketika kita masuk pada pembahasan yang detail. Nah, pohon ini saya dapat dari pembudidaya bonsai di Lampung. Waktu itu saya main ke rumahnya dan saya suka, maka saya minta dengan dia ya. Saya minta dan dikasih, alhamdulillah. Maka ini jadi pohon Hokianti pertama yang saya miliki. Oke teman-teman, jadi pohon Hokianti ini memiliki nama latinnya Ehretia microphylla. Nah, pohon ini biasanya juga tumbuh di bagian semak. Jadi orang-orang mengira ini belukar, dan banyak juga di luar sana yang menjadikan pohon ini sebagai tanaman pagar, karena pohon ini juga sebetulnya bisa tumbuh tinggi, bisa nyampe 10 meter tingginya apabila dia ada di alam liar ya. Untuk Hokianti ini banyak tumbuh di Asia teman-teman. Di Cina itu banyak, di Jepang juga banyak, di India banyak, di Indonesia banyak, di Malaysia juga dia banyak ya. Tadi saya sempat baca-baca dulu referensinya tentang pohon Hokianti ini, dan informasi yang saya dapat seperti itu, kalau pohon ini banyak tumbuh di daerah Asia. Oke, jadi untuk teman-teman juga sedikit informasi kalau pohon ini sebetulnya dia lebih banyak tumbuh di tempat terbuka ya. Biasanya juga kita jumpai pohon ini di daerah-daerah pegunungan, daerah yang sedikit tinggi dan perbukitan itu banyak pohon Hokianti. Nah, Hokianti ini juga setahu saya ini ada dua varian ya. Ada ini yang saya miliki ini adalah varian yang lokal ya. Dan satu lagi itu ada yang mikro. Nah, untuk yang mikro nanti akan saya beritahu juga kepada teman-teman pada konten berikutnya tentang Hokianti mikro. Kita akan buat perbedaannya antara Hokianti lokal dan
Hokianti Mikro. Dan pohon ini selain di di pegunungan, dia juga suka tumbuh di bagian-bagian pinggir-pinggir sungai. Bisa teman-teman, ini ada juga yang tumbuh di pinggir-pinggir sungai, cuman ini lebih banyak di daerah-daerah pegunungan ya. Dan biasanya kalau orang-orang Cina, orang-orang Jepang itu menjadikan pohon ini sebagai pengganti teh gitu. Jadi banyak juga yang nyebut pohon ini sebagai teh-tehan. Oke, mungkin setelah ini kita akan masuk ke tahap berikutnya. Saya akan menunjukkan pada teman-teman semua tentang akar, batang, daun, dan lain sebagainya ya. Ini adalah bentuk daunnya. Nah, ini daunnya nih. Ini daunnya nih kasar ya, teman-teman ya. Jadi teksturnya dia tebal dan terasa kasar. Model tumbuhnya ini dia bertumpuk nih. Ini bisa kita lihat dia bertumpuk ya. Dia bertumpuk atas bawah, kanan kiri. Nah, tumpukannya ini 4 biasanya. Kalau saya lihat ini ada 4 atau ada 3 sampai 4 tumpukan dari setiap model tumbuhnya. Dan warna daunnya ini juga dia mengkilat ya. Jadi kena matahari dan kena cahaya lampu dia mengkilat. Bentuknya juga agak mipih ya, tebal mipih. Dan di daun-daun muda, di cabang muda ini biasanya ada bulunya. Nah, seperti ini ya. Ini kelihatan kan bulunya tuh. Jadi dia ada bulu-bulu tipis di batang-batang mudanya. Ini adalah daun yang kita miliki pada pohon Hokianti ini ya. Jadi teman-teman, kalau ada daun yang seperti ini, pohon yang seperti ini, nah ini adalah pohon Hokianti, ini bisa dibonsai. Dan untuk batang, ini batangnya batang keras ya dari pohon ini. Karena pada umumnya bonsai itu kita memilih batang-batang yang keras. Kalau dia nggak keras nggak bisa kita bonsai. Pohon pisang nggak bisa teman-teman kita bonsai karena dia batangnya nggak keras ya. Dan batangnya ini juga memiliki warna putih, agak putih keputihan. Teksturnya ini, tekstur dari pohon Hokianti ini yang agak unik, dia berkerak ya, bersisik gini. Jadi dia lebih terlihat terlihat tua ya. Kesan tuanya muncul dari pohon Hokianti ini. Karena dari tekstur batangnya juga dia mendukung, dia batangnya juga banyak kerak-kerak ya. Ini dapat kita lihat kalau banyak kerak pada batang pohon Hokianti yang saya miliki ini. Untuk perakaran, pohon ini juga termasuk golongan pohon yang memiliki akar yang kokoh. Nah, ini dapat kita lihat, ini adalah perakaran dari pohon Hokianti yang saya miliki. Nah, ini lumayan kokoh nih kelihatannya, walaupun ini belum pernah saya bongkar ya. Kedepan nanti, ini akan saya bikin videonya juga ketika saya ingin melakukan program akar pada pohon ini. Maka untuk teman-teman yang baru bergabung, silahkan di subscribe karena konten kita ini berkelanjutan. Jadi sayang ketika teman-teman nggak mengikuti perkembangan bonsai kita dari awal sampai dengan akhir. Dan pohon Hokianti ini juga teman-teman, dia pertumbuhan akarnya lumayan cepat ya. Hasil dari saya ngobrol dengan senior-senior bonsai, dia relatif cepat, maka butuh media yang agak besar ketika masih program. Nah, dapat kita lihat pohon ini sedikit layu sebetulnya, karena ini belum pernah ganti media dan belum pernah melakukan peremajaan akar. Maka dalam waktu dekat ini saya akan melakukan proses program akar ya, dan ganti media tanamnya, biar pohon ini dapat tumbuh dengan subur lagi, nggak layu, nggak lambat ya pertumbuhannya. Dan pohon ini juga biasanya punya akar tunjang, maka pohon ini masuk dalam kategori yang cepat dalam pertumbuhan. Untuk teman-teman yang ingin budidaya pohon
Hokianti ini kemarin saya bincang-bincang dengan senior-senior, dengan para pembudidaya bonsai di Lampung ini. Ternyata pohon Hokianti ini teman-teman ini cukup mudah cara budidayanya. Dia ini bisa dibudidaya dengan semai biji. Karena pohon ini pohon yang berbuah dan berbunga ya. Jadi sebelum dia berbuah itu dia berbunga dulu. Biasanya warna putih tuh bunganya teman-teman, baru dia ada buahnya kecil-kecil. Buahnya itu biasanya, dan dari buah itu bisa kita semai untuk melakukan proses budidaya. Nah, atau ini pohon ini juga bisa kita lakukan stek batang ternyata. Kalau stek batang itu kemarin saya ngobrol-ngobrol sekitar 2 bulan dia akan keluar akar ya. Jadi setelah 2 bulan dia keluar akar, baru pohon ini bisa kita pindah dari tempat kita membudidaya tersebut, entah dari polybag atau lain sebagainya. Yang jelas pohon ini biasanya dari kita tancap itu 2 bulan baru keluar akar. Nah oke, jadi itu tadi informasi terkait dengan pohon Hokianti. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya teman-teman para pembonsai pemula. Karena kita ini masih sama-sama belajar dalam melakukan proses bonsai. Dan apabila teman-teman merasakan manfaat dari video yang saya sajikan pada hari ini, silahkan di subscribe dan di like apabila teman-teman suka. Dan silahkan juga di share ya di media sosial teman-teman semua, di WhatsApp dan di grup Facebook atau lain sebagainya, biar teman-teman pemula dapat mengetahui juga informasi tentang pohon Hokianti. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.